Kemudian oleh Fufu Fafa alias Gibran dikomentari, kasihan capres yang anaknya fashion designer homo, katanya Hmm. seperti itu. Ada lagi juga komentar dari Fufu Fafa ini, istri cerai, anak homo, terus mau lebaran sama siapa? Memang saya Hmm. dalam percakapan offline sering ada saya mendengar seperti itu pada orang-orang tertentu ya seringnya. Hmm. Memang orang yang sinis begitulah kepada keadaan situasi keluarga dari Pak Prabowo. Tapi ketika ini dituliskan di medsos yang begitu sangat terbuka, siapapun bisa bisa membaca dan ini ditulis oleh seorang anak presiden, Hmm. sangat-sangat tidak layak loh Mas Hersu. Ya, ya, ya. Benar bisa menempatkan dirinya dan tidak sepadan dengan usianya. Kalau ini 2019 2018 itu kan usianya sudah lebih matang lagi begitu. Sudah 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu mungkin berarti sekitar usia 33 34. Tidak layak banget kalau dia tidak tahu situasi ini. Kemudian di situ juga ada lagi mengomentari Pak Prabowo, tentara pecatan, cerai, anak melambai, pendukungnya radikal, partai koalisi nggak all out mendukung. Dia mengomentari judul-judul dari berita. Joko Grab dan Mandala Nusa, usulan nama ibu kota baru Indonesia menurut warganet gitu. Dia menjawab Wowoland City of Kampret. Jadi Wowoland City of Kampret. Jadi lahan atau tanah Wowo atau kota Wowo kurang lebih demikianlah. Wowo ini kepada Pak Prabowo ya sering disebut itu kalau di oleh netizen. Kemudian ada judul dugaan tim mawar di balik kerusuhan 22 Mei. Prabowo Sandi ngaku nggak kenal. Kasihan lowo katanya. Kesaksian Tajudin yang disuruh Kiflan, ini adalah Pak Kiflan Zen, tembak Luhut Wiranto BG Goris. Dia menulis lagi mampus lowo. Aduh, luar biasa. Real count 84%, ini 13 provinsi yang dimenangi Prabowo. Komentarnya adalah provinsi terbelakang. Jadi ya, siapa yang tidak provinsi yang pada tahun 2019 lalu provinsinya menang memilih Pak Prabowo itu disebut sebagai provinsi terbelakang. Dan ada lagi yang lainnya Mas Hersu, Prabowo bikin surat wasiat kalau terjadi apa-apa terhadap saya. Itu yang dibuat di Sahid ketika itu dia Ya. menyatakan itu. Ya, kata Gibran wek-wek depresi katanya. Jadi dia dalam keadaan depresi membuat surat wasiat. Ada lagi judul guru ngaji ini melecehkan 20 gadis dan dikomentari oleh Gibran pasti pendukung Prabowo. Mana mungkin cewek genetik unggul mau sama pribumi miskiner tukang kredit. Ini kenapa ya dia menulis seperti ini? Tapi dikomentari sama Gibran ini dengan menyebut nama dari alat vital atau alat kelaminnya sendiri. Yang dia menyebut lebih gede bray gitu. Aduh, luar biasa ini. Ini calon calon presiden. Orang lagi sekarang mungkin lagi ngenes banget mikirnya, kok orang yang begini bisa dipilih jadi wakil presiden gitu ya. Calon wakil presiden yang kalau terjadi sesuatu dengan Pak Prabowo dia akan menjadi presiden kan. Kemudian yang lainnya ini kepada saat dia sudah ngerti politik karena ini tweet ini dibuat berikutnya ini dia mengomentari sebuah judul Mas Hersu, ada mesin detektor hingga parkir khusus tamu rumah Prabowo di Kartanegara ya, kita pernah ke rumah Pak Prabowo juga dulu ya, dan di situ memang ada mesin kalau kita mau ke istana, kita mau ke DPR kan memang biasa itu sudah puluhan tahun itu bekerja. Ada mesin detektor kita melewati itu begitu. Di rumah Pak Prabowo juga seperti itu, tapi sebetulnya banyak kantor-kantor juga memperlakukan itu. Dia mengomentari seperti ini, wek presiden jadi-jadian gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, rekam jejak digital itu memang benar-benar jahat. Cuplikan video-video ini akan diperuntukkan khusus bagi pendukung dari Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Dan ini adalah rekam jejak digital dari seorang Gibran Rakabuming Raka yang saat ini terpilih sebagai wakil presiden di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa rekam jejak digital itu memang benar-benar jahat.
masa lalu dari seorang Gibran Rakabuming Raka yang saat ini sudah dipercayakan oleh rakyat 58% itu untuk menjadi wakil presiden mendampingi Bapak Prabowo Subianto. Sangat miris ketika kita mendengar penghinaan-penghinaan yang begitu luar biasa kepada Bapak Prabowo Subianto. Kekuatan dari netizen Indonesia untuk menggali segala informasi itu memang sangat luar biasa. Dan inilah yang terjadi. Saya tidak tahu kira-kira apa komentar dari orang-orang yang dalam Pilpres 2024 kemarin kita memilih si Gibran Rakabuming Raka ini. Kita memberi kepercayaan kepada Gibran Rakabuming Raka untuk mendampingi Bapak Prabowo Subianto. Terus terang, saya terkejut ketika menyaksikan berbagai macam komentar yang benar-benar lagi viral di media sosial terkait dengan akun Fufu Fafa ini. Setelah dicari tahu, ternyata akun itu diduga kuat adalah milik dari Gibran Rakabuming Raka. Berikut ini saya akan menyajikan komentar dari netizen dalam menanggapi akun Fufu Fafa yang isinya itu adalah menghina, mencaci maki, dan merendahkan Bapak Prabowo Subianto yang saat ini sudah terpilih sebagai presiden di negara Republik Indonesia untuk 5 tahun yang akan datang ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Bang, bahas akun Kaskus Gibran yang lagi viral, katanya dulu sering ejek Pak Prabowo. Oke, ramai diperbincangkan netizen akun Kaskus lama yang diduga milik Gibran, wakil presiden terpilih Indonesia. Menariknya ternyata dulu sering nyinyir dan menjelek-jelekan Pak Prabowo, seperti mengatakan istri cerai, anak homo, terus mau lebaran sama siapa. Wah, menarik nih. Awal mulai ramai diperbincangan ini ketika akun _Mardial_ membeberkan nama akun ex lawas Gibran. Dia menuliskan _RKGBRN adalah akun lama anaknya Mulyono, penyelam handal, tunjukkan skillmu. Setelah ditelusuri, ternyata akun tersebut pernah dimention oleh akun X-nya Kaisang, yaitu Kaisang P, di tahun 2011. Saat itu Kaisang mengucapkan ulang tahun kepada Gibran dan ibunya. Nah, menariknya dari sini netizen menemukan akun Kaskus Gibran, yaitu yang bernama Fufu Fafa. Hal ini terungkap karena salah satu postingan Fufu Fafa yang diduga milik Gibran mengaku jika dirinya adalah pemilik akun X dengan username RKGBRN yang sempat dimention oleh Kaisang Pangarep sebelumnya. Fakta tersebut sontak membuat netizen yakin bahwa akun tersebut milik Gibran. Namun hingga dibuat video ini, Gibran belum memberikan klarifikasi itu semua. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini kita mau bahas dulu yang lagi rame nih, tentang akun Fufu Papa. Jadi akun Fufu Papa ini banyak menduga ini adalah akunnya dari Mas Gibran, cawapres terpilih yang mendampingi Pak Prabowo sekarang. Nah, akun Fufu Papa ini pada sekitar tahun 2017 dan 2018 itu ada jejak digitalnya yang menghina Pak Prabowo, termasuk menghina anak Pak Prabowo, Mas Didit. Nah, jadi rame lah ini, terutama di Twitter atau X sekarang, yang memanas-manasi, mengharap Pak Prabowo marah kepada Mas Gibran, termasuk di Facebook juga. Nah, ini biasanya yang memanas-manasi ini adalah K24 atau anak-anak Abah atau pendukung Bang Anies. Kalau pendukungnya Mas Ganjar, saya nggak tahu ya, belum saya lihat reaksi mereka. Nah, banyak pendukung Mas Anies yang berharap Pak Prabowo marah kepada Mas Gibran, kemudian nanti pecah koalisinya, jadi nanti negara kita ini pemerintahannya gagal. Ya, luar biasa jeleknya harapan dan doanya anak-anak Abah ini. Padahal orang-orang ini merasa sangat religius sekali.
Jadi gini, walaupun anak-anak Aba ini atau pendukung Mas Anies ini adalah bekas pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019, sepertinya mereka belum terlalu mengenal sosok Pak Prabowo. Pak Prabowo ini tidak pernah menyimpan dendam, tidak ada rasa kebencian. Ya, buktinya pada Pilpres 2014 kurang keji apa fitnahan dari Pak AM Hendra Priyono yang menuding Pak Prabowo itu adalah psikopat. Termasuk senior-seniornya juga di TNI, banyak yang mencaci maki Pak Prabowo. Tapi balasan Pak Prabowo itu adalah tetap rasa hormat kalau ketemu dengan mereka, tidak pernah membenci. Bahkan Pak Prabowo merangkul mereka, kalau sakit beliau kunjungi. Itulah sosok Pak Prabowo. Atau kalau mau contoh lebih kecil, pada Pilpres 2014 kurang keji apa bulian dan caci maki Anies kepada Pak Prabowo. Tapi ketika Anies dibuang oleh Pak Jokowi setelah menteri ya beberapa tahun, setahun kalau nggak salah kurang lebihnya, dibuang oleh Pak Jokowi, oleh Pak Prabowo dipungut. Sampai-sampai Anies saja segan kepada Pak Prabowo. Kan ada ucapannya itu, apakah Pak Prabowo masih mau menerima saya? Keluarlah kata-kata Pak Prabowo yang luar biasa. Untuk kepentingan bangsa negara, lupakan masalah pribadi. Jadi Pak Prabowo tidak ada nyimpan-nyimpan dendam. Jadi sorry, anak-anak abang nggak usah terlalu berharap hal-hal yang beginian akan membuat Pak Prabowo marah kepada Mas Gibran. Lagian ini kan masih semacam dugaan. Ya, kalau saya lihat di X yang mengeluarkannya ini ada akunnya itu yang ujung-ujungnya akun jualan. Jadi ini hanya untuk menarik minat. Kalian jangan terlalu berharap Pak Prabowo itu seperti kalian, pendendam, memendam rasa kemarahan. Ya, itu bukan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu ikhlas, tidak pernah memendam rasa benci. Ya, seperti kata Gus Dur, orang paling ikhlas untuk negeri ini. Yang benar itu kita kasih kesempatan Pak Prabowo, kita dukung, kita doakan. Semoga apa selama ini yang beliau janjikan di kampanye-kampanyenya bisa beliau wujudkan. Sudahilah rasa kemarahan, kebencian kalian, itu tidak berguna. Ya, lebih bagus kalian dukung Anies sekarang untuk membentuk partai, baru kalian solid, itu yang benar. Ketimbang kalian berharap gosip-gosip murahan begini akan membuat pecah pemerintahannya, wah luar biasa. Harapan dan kekejian kalian, padahal kalian merasa orang paling religius ya, paling beragama. Tapi jiwa kalian itu jiwa penuh dengan bisikan setan. Itu yang kalian harus hindari. Jadi sekali lagi, sekalipun ya dugaan bahwa akun Pupu Papa ini adalah milik Mas Gibran dan sudah mencaci maki Pak Prabowo, tapi saya yakin Pak Prabowo tidak akan pernah memasukkan hal itu dalam hati beliau. Karena sudah terbukti berkali-kali. Dan sekali lagi yang harus kita ingat ya, apapun yang kalian rasakan atau kebencian yang kalian rasakan, tidak terima atau segala macam, Pilpres sudah selesai. Harusnya siapapun pemerintah yang terpilih, kita terima itu fakta. Masalah kalian mau jadi posisi, mau mendukung, tidak ada masalah. Tapi kalaupun kita misalnya mengambil sikap oposisi, jadilah oposisi yang membangun. Maksudnya ya silakan caci maki Pak Prabowo, tapi jangan berharap yang yang jelek-jelek untuk bangsa dan negara ini. Karena kalau terjadi kerusuhan segala macam, yang menderita bukan cuman yang kalian benci, tetapi kita juga dan keturunan kita, termasuk diri kalian. Jadi berharaplah yang bagus-bagus untuk bangsa dan negara kita. Jangan berharap-harap terus yang jelek-jelek. Dan yang pesan saya terakhir, coba kalian harus belajar sabar. Karena minimal 10 tahun ini kalian akan tetap jadi oposisi. Percayalah. Setelah 2029 nanti Pak Prabowo akan 1 periode lagi, dan kalian harus siap untuk terus menderita kalau kalian tetap memendam rasa kebencian yang ada. Dan jangan terlalu mudah menyemburkan segala macam fitnah-fitnah hanya berdasarkan dugaan. Karena kalau dugaan itu ternyata salah, kalian jatuhnya fitnah. Kalaupun dugaan itu benar, kalian salah menduga terhadap yang jadi korban itu Pak Prabowo. Ini orang tidak akan pernah mau benci, mau marah kalau hanya pribadi beliau yang kalian caci maki, kalian bully. Dan jangan lupa, kalaupun betul apa yang dilakukan akun Pupu Papa itu atau akun Mas Gibran dulu, itu juga yang kalian lakukan sebenarnya di Pilpres 2024 kemarin. Kurang keji apa fitnahan, bulian kalian kepada Pak Prabowo, termasuk terhadap Mas Didit. Kan sama saja berarti kalian. Terus kenapa kalian sesama yang moralitasnya busuk begitu saling menjatuhkan?
Ya, harusnya kalian saling menutupi aib. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu adalah komentar-komentar dari netizen perihal akun Fufu Fafa yang lagi viral di media sosial saat ini. Ya, saya berharap bahwa kita sebagai netizen Indonesia harus benar-benar bisa mempelajari dan bisa menelusuri persoalan ini secara lebih mendalam. Kalau memang benar bahwa akun Fufu Fafa ini yang saat ini diduga kuat itu adalah akun dari Gibran Raka Buming Raka di tahun 2017-2018, ya, mungkin ini adalah masa lalu dari seorang Gibran Raka Buming Raka. Kalaupun seorang Prabowo Subianto yang selama ini kita kenal, beliau adalah seorang negarawan, pribadi yang tidak pernah dendam, pribadi yang selalu memaafkan ketika beliau dicaci maki dan dihina-hina. Lantas, bagaimana kira-kira dengan para pendukungnya, dengan para pemuja dan pemuji dari Gibran Raka Buming Raka ketika mengetahui siapa sosok yang sesungguhnya dari Gibran Raka Buming Raka ini? Saya berharap bahwa para pemirsa sekalian yang benar-benar fanatik, yang benar-benar sangat mencintai seorang Gibran Raka Buming Raka, hingga pada akhirnya diberi kepercayaan untuk mendampingi Bapak Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ini, mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa kalian harus tetap siap untuk mendukung, untuk menerima segala kelebihan dan kekurangannya. Gibran Raka Buming Raka hari ini adalah seorang wakil presiden terpilih. Orang yang diduga kuat dalam penghinaan, dalam cacian, itu adalah presiden terpilih saat ini. Lantas, apakah kita mampu untuk mengadu domba antara seorang presiden dan wakil presiden terpilih saat ini? Rasa-rasanya tidak. Yang kita lakukan adalah bagaimana caranya kita terus mengawasi, kita terus memantau, kita terus melihat dan memperhatikan segala kebijakan dan keputusan yang akan dilakukan, yang akan diambil oleh Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ini. Tentu kita berharap agar segala keputusan, agar segala kebijakan, agar segala aturan harus benar-benar berpihak kepada rakyat Indonesia. Harus benar-benar bisa berdampak positif kepada rakyat Indonesia. Masa lalu Gibran yang mencaci maki, yang merendahkan dan menghina dina Bapak Prabowo Subianto itu adalah masa lalu. Walaupun sesungguhnya kita ketahui bahwa rekam jejak digital itu memang benar-benar sangat jahat. Karena dari cuplikan-cuplikan video yang kita saksikan bersama-sama, baru diduga kuat bahwa akun Fufu Fafa itu adalah milik dari Gibran Raka Buming Raka, di mana dikuatkan lagi dengan bukti ucapan selamat ulang tahun dari seorang Gibran, maksud saya dari seorang Kaisang Pangarep kepada Gibran Raka Buming Raka ini. Semoga saja ini bisa menjadi pembelajaran penting untuk kita semua, dan saya berharap para loyalis, para pemuja dan pemuji
dari Gibran Raka Buming Raka, kalian benar-benar harus standby, harus siap mendukung, harus siap mengkritisi, harus siap menjadi garda terdepan untuk terus mengawal selama Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memimpin bangsa ini. Itulah komentar singkat dari saya. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.